Halo, udah masuk belum Bang Fatir? Udah. Oke. Sebelumnya perkenalkan, di sini kami dari kelompok 13. Di sini kami akan berdiskusi mengenai tentang dampak perubahan iklim. Di sini saya Richard 123 22055. Di sini Muhammad Fatir Rizky Fadli 103 22005. BTW Bang, ngerasa nggak Bang kalau misalkan hari ini panas banget? Dan sebelumnya juga panas banget nih. Iya ya, apalagi kayak di Bandung gitu kan. Kalau aku sih pas kuliah ya berangkat kuliah siang-siang tuh rasanya panas banget sampai nusuk ke kulit gitu. Itu kira-kira kenapa ya Bang? Padahal kalau misalkan dipikir-pikir, Bandung tuh terkenal dingin gak sih Bang? Harusnya ya. Iya, benar. Apalagi baru sebulan 2 bulan yang lalu tuh kan hujan terus ya. Tapi kok Hmm, tiba-tiba tuh sekarang tuh kayak panas banget. Itu kira-kira kok bisa kayak begitu ya? apa ini ada kaitannya sama ini ya Bang ya? Perubahan cuaca sama perubahan iklim. Soalnya kayak kerasa banget perubahannya. Oh iya ya, mungkin perubahan iklim kali ya. Perubahan iklim tuh apa sih kira-kira? Soalnya kalau kita tarik perubahan iklim iya sih bisa jadi. Cuma kan kalau iklim 30 tahun ya ininya. Kalau Iya. cuaca dia kan kondisi fisik dalam harian sedangkan iklim itu kan perubahan dalam 30 tahun kurun waktunya. Cuma kalau misalkan perubahan iklim harusnya bisa jadi sih Bang kayak ngerasa dulu dingin banget. BTW masih ingat gak Bang? Kayaknya dulu kita pernah dijelasin deh dampak-dampak negatif dari perubahan iklim. Oh iya, aku ingat. Pokoknya dulu tuh aku pernah dengar ya dampak negatif dari perubahan iklim tuh lumayan banyak sih. Coba deh Hmm, aku jelasin satu-satu ya. iya Jadi betul. eh, dampak negatifnya itu yang pertama tuh sudah pasti pemanasan global ya. Akibat gas Hmm, rumah kaca itu seperti metana, dinitrogen oksida, gas-gas itu tuh merangkap panas di atmosfer. Jadi itulah yang menyebabkan bumi kita tuh panas gitu. Makanya Bandung tuh panas gitu kan kalau siang hari. Nah, yang kedua itu ada perubahan iklim ekstrim. Nah, peningkatan suhu mengakibatkan perubahan pola cuaca yang ekstrim seperti hujan lebat, badai, kekeringan, dan gelombang panas. Perubahan ini berisiko mengancam ketahanan pangan dan sumber daya air. Nah, dampak negatif lainnya untuk bumi itu mencairnya lapisan es. Jadi, pemanasan global ini itu mempercepat pencairan es di kutub dan gletser di pegunungan gitu. Jadi, hal ini tuh mengakibatkan permukaan laut itu berpotensi menenggelamkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, untuk ekosistem dan keanekaragaman hayati, itu banyak spesies yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan iklim yang cepat, sehingga ekosistem alamnya itu terganggu dan rusak, gitu. Nah, ada juga nih dampak negatif untuk bagi manusia gitu. Ada dua. Yang pertama, dampak pada kesehatan manusia. Jadi perubahan iklim ini meningkatkan risiko penyakit seperti malaria dan demam berdarah yang dibawa oleh nyamuk, terutama di daerah yang semakin hangat. Yang kedua itu ada dampak ekonomi. Biaya ekonomi dari bencana alam terkait iklim seperti banjir, badai, dan kekeringan itu meningkat signifikan. Perubahan iklim juga mempengaruhi sektor pertanian yang memengaruhi pasokan pangan dan harga. Tapi di samping dampak negatif tersebut, ada nggak sih dampak positif dari perubahan iklim ini, Bang? Harusnya ada sih Bang. Kayaknya waktu itu pernah dibahas sama Pak Musa. Kalau misalkan ini deh Bang yang dampak positifnya tuh, kalau tadi kan pencairan es ya. Sebenarnya Iya. kalau misalkan dipikir-pikir, pencairan es kan dia ngubah dari es ke air ya. Dia tuh Ya, sebenarnya bisa benar. juga nambah pasokan air gitu Bang. Jadi sebenarnya Hmm. walaupun eh, katanya, teorinya katanya sih bisa nyebabin airnya menjadi asam. Cuma kan kalau misalkan dipikir-pikir, teknologi yang semakin maju harusnya nanti bisa ngubah sih Bang gimana caranya air yang tadinya begitu berlimpah bisa kita pakai gitu. Itu kalau misalkan dari Pak Musa yang setahu aku ya. Terus kalau dari aku sendiri karena aku dari geofisika, eh, itu sebenarnya prospek bagus sih Bang karena wilayah-wilayah yang tadinya seperti kutub dan wilayah dingin tuh yang tadinya nggak pernah ke explore jadi ke explore gitu Bang. Jadi ada seenggaknya potensi dan peluang untuk untuk nge-explore sana. Terus kayaknya selain itu ini juga sih Bang, selain ke akses sumber daya baru, paling kita bisa ini juga perluasan lahan di
wilayah-wilayah dingin atau di kutub. Jadi seenggaknya walaupun kayak tempat-tempat yang tadi tenggelam, tapi kita bisa nemuin kayak daratan-daratan baru yang kayaknya kita bisa tempatin juga sih sebenarnya. Paling ini kayaknya kita balik lagi ke perencanaan sih Bang. Tapi ngomong-ngomong perencanaan itu kan baru dari sektor kayak pemukiman ya. Kayaknya kita harus Ya. ada solusi lain nggak sih Bang? Kepikiran nggak? Solusi ya, Penanganan. Heeh. meskipun masih ada dampak positifnya, tapi ya kita harus cari solusinya juga kan untuk menanggulangi Betul. perubahan iklim ini. Aku sih kepikirannya itu yang pertama pasti kita harus apa ya eh, menerapkan menerapkan transportasi itu yang ramah lingkungan gitu. Hmm. Jadi tuh nggak kita mengubah apa namanya bahan bakar itu tuh menjadi yang lebih ramah lingkungan gitu. Jadi itu nggak banyak gas rumah kaca yang lepas ke atmosfer gitu. Terus aku sih kepikirannya juga untuk pengembangan energi terbarukan sih Bang dan efisiensi energi gitu. Gitu sih Bang. Hmm. Kira-kira solusi lain ada nggak ya Bang? Kalau tadi kan Abang nge-mention kalau misalkan ada gas-gas yang bisa memerangkap gitu ya. Itu kalau nggak salah yang Iya, berkaitan sama gas rumah kaca itu bukan sih Bang? Kayak cahaya yang iya, masuk tapi nggak bisa dipantulkan keluar. Jadi tetap kayak kayak kita seenggaknya kayak di dalam mobil yang panas gitu. Nah, aku iya. kepikirannya kalau misalkan di geofisika juga ada Bang metode buat dia nginjeksi karbon dioksida ke dalam suatu ini sih Bang, suatu apa ya nyebutnya ya? Pokoknya kayak tanah gitu, nanti dimasukin gitu diinjeksi. Itu namanya CCS. Paling aku kepikiran itu. Terus oh ini yang materi yang waktu itu Pak Edi pernah sampein kalau misalkan penggunaan air tanah yang berlebihan itu bisa nyebabin tanah ambles gak sih Bang? Oh iya ya, pernah dibahas juga waktu Mm-mm. itu ya. Makanya mungkin solusinya itu harus ada perlindungan restorasi hutan kali ya Bang ya. Iya betul dan Agar kita tuh tanah, ya agar itu apa tanahnya itu bisa terserap oleh tanaman gitu ya Bang ya. betul juga kita kayaknya harus ngurangin ini sih Bang pemakaian air tanah. Hmm. Terus apalagi ya Bang kalau Tapi dipikir-pikir? kalau dipikir-pikir sih pengelolaan limbah sih ya Bang ya. Biasanya Mm-mm. kan Oh limbah-limbah iya organik bener. itu kan melepaskan gas metana ya. Mm. Nah itu tuh nggak baik juga ya buat atmosfer gitu. Nanti buminya malah makin panas gitu. Mungkin pengelolaan limbah yang baik sih harusnya membantu. Iya Bang bener sih. Sama tadi kayaknya kita ini terlalu banyak energi deh. Berarti kita kayaknya iya tadi sih poin yang tadi harus pakai energi terbarukan. Terus lebih ke hemat energi sih paling Bang. Iya Mm-mm. bener. Jadi emang ya kalau kita ingin menjaga bumi ini tuh kita harus mulai dari hal-hal kecil ya. Misalnya kita harus membuang sampah pada tempatnya gitu Mm-mm. misalkan. Kita harus apa namanya ikut berpartisipasi dalam menghijaukan hutan agar bumi yang kita tempati itu bisa lebih baik lagi. Mungkin gitu aja sih Bang. Ya sih Bang kalau dipikir-pikir kayak gitu deh solusinya. Juga kayaknya dengan kita berkuliah di ITB ini harus sangat banget memanfaatkan teknologi ke depannya sih Bang untuk cari solusi baru. Benar, Mungkin ke benar. depannya kita bakal nemu teknologi-teknologi buat ngurangin dampak dari ini perubahan iklim ini. BTW Bang, makasih banget ini atas insight yang beneran nambah banget wawasan nih Bang. Ya, makasih juga ya. Uh, aku jadi tahu nih, ternyata perubahan iklim ini ada dampak positifnya juga. Hmm, oke, makasih ya Bang. Oke, Ya, makasih juga. paling ini aku tutup dan kayaknya udah deh Bang. Ini diskusi dari kelompok kita, kelompok 13. Berarti kita Ya, say ini dulu aja kali ya. Kurang lebihnya mohon maaf dari iya. kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Oke, makasih.